Halo Sobat Art dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan ngebahas alur cerita dari sebuah film Sniper terbaru 2022 berjudul Sniper White Raven. Mengisahkan tentang kisah seorang suami istri asal negara UK yang tinggal di perbatasan negara R dan U. Di suatu ketika, tak diduga insiden mengerikan pun terjadi yang membuat sang suami pun membalaskan semua dendam yang ada di lubuk hatinya. Bagaimanakah kelanjutan dari ceritanya? Langsung saja masuk ke videonya. Мишені. Щоб не засвіти. Можна йти? Лишатися непомітним. Білим набоєм. Тоді тобі не пощастить. Береженням. Друга класність. Scene dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Nastia tengah mengukir sebuah patung sayap gagak. Nastia sangat percaya akan sebuah legenda kuno tentang kehidupan burung gagak yang mengorbankan segalanya demi kehidupan manusia. Nastia mempunyai seorang suami bernama Mikola. Mikola adalah seorang guru ekologi di salah satu sekolahan negara RU. Perlu diketahui, mereka berdua adalah warga UK yang tinggal di perbatasan UK dan negara R. Kehidupan mereka berdua sangat terpencil. Namun meski begitu, mereka sangat bahagia dengan kehidupan sederhana mereka. Di sekolahan, Mikola mengajar sebagai guru ekologi. Di sana, ia mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari muridnya yang bernama Ivan. Ivan sangat tidak ingin melihat warga UK di negaranya. Ia terlihat sangat benci terhadap Mikola. Meski begitu, Mikola tetap memberikan pelajaran sebagaimana mestinya. Ketika Mikola beranjak pulang, tiba-tiba dua tentara R sudah ada di kediamannya dan saat ini tengah menghajar Nastia. Kedatangan para tentara negara R ke sini adalah untuk mengamankan daerah perbatasan sekaligus untuk memberikan peringatan terhadap tentara negara UK. Mikola dan Nastia pun dihajar oleh dua tentara ini karena dianggap sebagai mata-mata. Dua tentara itu kemudian memeriksa rumah Mikola dan karena tidak menemukan tanda-tanda sebagai mata-mata, mereka tetap membakar kediaman Mikola. Kemudian mereka berdua pergi tanpa ada penyesalan. Nastia mencoba melawan, tapi ia pun dihabisi oleh dua tentara itu. Tentara itu pun berlalu pergi meninggalkan Mikola yang sangat bersedih akibat kehilangan istrinya. Mikola tak henti-hentinya meratapi kesedihan itu karena kehidupannya yang damai baru saja dihancurkan berkeping-keping. Beberapa waktu kemudian, dua tentara negara UK berhasil tiba di sana dan juga berhasil mengetahui jika Mikola dan Nastia adalah warga lokal UK. Mereka berdua kemudian langsung memakamkan Nastia dan juga mengajak Mikola untuk pulang ke markas. Di sana, Mikola pun berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mengusir semua tentara negara R dari wilayahnya sebagai upaya untuk pembalasan dendam akibat kematian istrinya. Mikola kemudian diajarkan berbagai latihan tempur oleh si komandan. Semakin sering berlatih, Mikola kini mulai kelihatan seperti pasukan khusus. Mikola dan yang lainnya kemudian masuk sebagai calon para penembak jitu. Meski awalnya diremehkan, Mikola cukup siap untuk bergabung dalam pasukan penembak jitu. Latihan demi latihan diberikan oleh letnan dan terlihat Mikola mempunyai bakat sebagai penembak jitu karena ketenangan dan hawa dingin yang Mikola miliki membuat Mikola sangat terampil sebagai penembak jitu hingga tibalah hari perekrutan si Mikola. Mikola yang hanya bermodalkan senjata SKS berhasil meraih nilai yang jauh lebih baik daripada teman-temannya. Akibat kejadian itu, Mikola diajak oleh letnan untuk menjalankan misi pertamanya, yakni dengan menumbangkan satu pos tentara negara R.
Sebelum pergi, sebuah lagu pun dinyanyikan oleh Mikola untuk mengiringi perjalanannya. Singkatnya, Mikola dan Letnan kini berperan sebagai sang penembak jitu. Mereka berhasil melihat target dan saat hitungan komandan sudah diberikan, tanpa pikir panjang, para penembak jitu pun menghabisi tentara negara R. Mereka pun berhasil mengamankan satu pos. Mikola pun kembali ke markas dengan raut kegembiraan. Di sana, Mikola pun bertemu dengan Beth untuk menanyakan keberadaan Klim dan Dunay, dua orang yang dulu membantu si Mikola untuk pergi ke markas. Beth mengatakan bahwa kedua orang itu kini tengah menjalankan misi. Di malam harinya, Mikola selalu memandang patung yang dibuat oleh Nastia. Patung itu selalu dibawa oleh Mikola kemanapun Mikola berada, agar Mikola bisa selalu mengingat istrinya. Keesokan harinya, kita pun diperlihatkan dengan Klim dan Dunay yang sedang menjalankan misi sebagai penembak jitu. Mereka merangkak secara perlahan-lahan agar posisi mereka tidak ketahuan. Mereka berdua saat ini berhadapan dengan penembak jitu negara R yang juga sangat berbakat sebagai penembak jitu. Sesaat kemudian, pergerakan dari Glim pun disadari oleh penembak jitu negara R yang akhirnya membuat Glim pun tertembak. Beberapa saat kemudian, mayat Glim pun dibawa ke markas. Semua orang panik melihat hal itu, dan si Mikola sangat tidak menyangka jika Glim harus terbunuh dalam misinya. Sebagai penembak jitu, resiko seperti ini sangat mudah sekali terjadi. Beberapa waktu kemudian, misi kedua pasukan negara UK pun akan segera dijalankan. Mereka pun kemudian memasang jebakan di daerah lintasan yang berhubungan langsung dengan wilayah UK. Letnan dan Mikola bersiap-siap untuk memberikan tembakan. Mikola terus meneropongi tempat itu hingga pada akhirnya Mikola melihat sebuah kelompok pasukan tentara negara R yang tengah melintas. Salah satu dari kelompok itu ternyata adalah mantan muridnya dulu yang bernama Ivan. Meski begitu, Mikola terpaksa menghabisi seluruh pasukan negara R karena tekadnya sudah bulat. Ivan dan yang lainnya pun tewas terbunuh. Setelah itu, di malam harinya, Mikola bertemu dengan Letnan. Letnan menunjukkan foto keluarganya yang sedang menunggu kepulangan. Kedua anak Letnan tidak tahu tentang pekerjaan ayahnya. Mereka hanya tahu jika Letnan melakukan perjalanan bisnis. Letnan kemudian juga menanyakan soal patung yang selalu dibawa Mikola kemana-mana. Mikola pun mengatakan bahwa itu sangat berarti bagi kehidupannya. Di hari berikutnya, terlihat pasukan negara R kini telah merekrut satu penembak jitu terbaik yang kredibilitasnya tidak usah dipertanyakan lagi. Di tempat berbeda, Mikola pun kini tengah menjalankan misi berikutnya untuk mengamankan daerah lintasan. Di sana, Mikola melihat jika dua orang penjaga negara R adalah sosok yang menghabisi istrinya dulu. Melihat kejadian itu, Mikola pun sangat emosi dan tidak bisa mengendalikannya. Ia bahkan tetap menembak salah satu penjaga, meskipun si Letnan tidak memberikan aba-aba. Setelah berhasil membunuh satu orang, Mikola tetap berambisi untuk membunuh yang satunya lagi. Tapi Mikola gagal melakukan itu. Mikola dan Letnan terus mengawasi pergerakan sekitar, namun tidak ada hal yang berbahaya. Tetapi tanpa mereka sadari, penembak jitu negara R yang kemarin membunuh Klim kini tengah meneropongi mereka. Penembak jitu itu pun kemudian tahu lokasi Mikola karena serangan yang Mikola luncurkan ketika mencoba menghabisi penjaga. Akibat kejadian itu, Letnan pun terbunuh. Mikola bergegas membawa Letnan pergi dari sana untuk pulang ke markas.
Dan setelah tiba di markas, Letnan pun dibawa pulang ke rumahnya dan akan mendapatkan tempat yang terhormat. Mikola terlihat cukup tertekan dengan keadaan ini. Namun, komandan menegaskan bahwa Mikola harus menghabisi si penembak jitu negara R yang berbahaya itu. Mikola pun mulai berhadapan langsung dengan para penembak jitu yang ada di bangunan tua. Mikola berhasil menghabisi salah satu penembak jitu yang ada di tumpukan sampah. Setelah itu, Mikola terus mengarahkan teropongnya ke arah bagian utama, yang pada akhirnya membuat satu orang lagi terbunuh. Setelah menghabisi itu, Mikola juga mengobati lengannya yang tadi sempat terkena tembakan. Mikola kemudian mendapatkan pesan dari komandan bahwa saat ini 3 penembak jitu mereka telah dihabisi oleh 1 penembak jitu negara R yang sulit untuk ditaklukkan. Setelah itu, Mikola pun kembali ke markas dan bertemu dengan beberapa temannya. Mikola pun kemudian berkumpul dengan para penembak jitu lainnya. Kini mereka akan segera mengatur strategi untuk membunuh penembak jitu negara R yang berada di lab kimia terbengkalai. Penembak jitu itu dikenal dengan nama Seri. Dengan rencana yang matang, si Mikola akan menyusup ke sana secara diam-diam, sedangkan yang lain akan berfokus untuk mengalihkan perhatian, serta beberapa penembak jitu disiapkan untuk memburu target ketika musuh sudah kelihatan. Mikola pun perlahan-lahan mendatangi lab kimia itu, sedangkan komandan juga sudah bersiap untuk mengalihkan perhatian musuh. Serangan sepertinya akan segera terjadi karena saat ini beberapa penembak jitu negara UK sudah memantapkan posisi mereka. Mereka kemudian melihat beberapa pasukan negara R sedang menjaga tempat itu. Dengan kejauhan yang lebih dari 500 meter, mereka akan segera melakukan penyerangan. Setelah itu, Mikola alias Raven, nama julukannya, tiba di tempat itu. Ia pun akhirnya bertemu dengan orang yang kemarin membunuh istrinya. Dan tanpa pikir panjang, Raven pun langsung membunuh pria itu sekaligus membuat dendam istrinya terbalaskan. Mikola kemudian perlahan-lahan menyusup ke ruangan lab, sedangkan komandan kini mulai mengalihkan perhatian. Tak berapa lama setelah itu, seluruh pasukan penjaga negara R dibantai oleh tentara UK. Hingga hanya tersisa para penembak jitu yang ada dalam bangunan. Видлик. Dengan posisi seperti ini, penembak jitu negara R mulai kehilangan fokus karena tembakan yang dilancarkan komandan. Dengan kelengahan itu juga, Mikola berhasil menyusup ke tempat itu dan mulai menjalankan aksinya. Mikola kemudian secara diam-diam membunuh satu persatu penembak jitu itu. Я 1-200. Setelah itu, Mikola dan pasukan juga menghabisi tentara negara R yang baru saja tiba. Dengan kejadian ini, tempat itu pun aman dan misi Mikola pun selesai. Setelah semua kejadian ini, Mikola pun pulang sebentar ke rumah lamanya untuk mengenang kisah masa lalu. Semenjak saat itu juga, Mikola terlatih sebagai penembak jitu berdarah dingin. Film pun berakhir.